kita bisa punya domain sendiri gitu. Wah, susah loh. Tanya @hanande.com gitu. Ya. Dan itu cuma 3 menit. Bener nggak? Apa mau jawab? Apa gitu? Kamu jawab emang nipu gitu. Halo guys, kembali lagi di Connect Kongkong bersama aku Fikaf dan Nanda. kita kedatangan bintang tamu yaitu Raha, halo. Gimana kabarnya Nah? Alhamdulillah baik. baik. Ya, baik. Ya, jadi Nah ini adalah seorang programmer ya, front end gitu. Ya. Nah, jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol tentang mungkin dari perjalanan karirnya si Raha, terus karirnya dia selama di kantor tuh gimana. Pokoknya kita bahas tentang seputar teknologi dan yang lain. Oke. Jadi mungkin Raha bisa ceritain nggak sih kayak kamu pertama jadi programmer tuh gimana sih bisa jadi front end? Pertama ya, awalnya sih waktu tamat-tamat kuliah itu aku masih belum tahu ya aku mau kemana arahnya gitu. Cuman awalnya aku front end, milih front end itu waktu aku magang pertama kali. Itu aku diajarin sebagai front end gitu sama supervisorku di sana. Kurang lebih kayak gitu. Yang diajarin supervisor tuh gimana sih? Eh, Bisa front end. Ya, sebenarnya itu langsung framework React sih yang diajarin. React ya. Iya. Nah, React Native, jadi aku awalnya bikin project buat Android TV. Itu bakal dipasang di hotel sih dulu gitu. Di hotel mana tuh? Waktu itu hotel di Banten ya, Tanjung Lesung. Itu ada daerahnya itu banyak, emang khusus buat pariwisata gitu bagi mereka. Jadi kayak apa namanya? Hotel sama villa gitu. Jadi emang dibikin aplikasi khusus buat TV-nya di situ. Jadi mereka bisa mesen makan di situ, bisa kayak apa sih namanya itu kayak buat kamar itu, bersihin kamar gitu-gitulah pokoknya. Oke. Nah, bisa magang di hotel itu emang karena Mas Rea apply di sana atau emang ada apa gitu? Oh, enggak, ini kayaknya ada salah dikit sih. Maksudnya bukan magangku di hotel gitu, cuman mereka itu perusahaan yang di bidang real estate gitu. Jadi mereka bikin sebuah lokasi yang emang khusus buat pariwisata gitu loh. Jadi mereka punya hotel di situ dan ya udah aplikasinya buat itu gitu. Oke, berarti emang nge-apply ke perusahaan yang ngurusin itu maksudnya? Ya, benar. Oke. Gitu tepatnya. Mas Raha, aku mau tanya nih, front end itu ngapain aja sih? Front end ya. Front end itu mencakupi kayak nge-slicing dari desainan ke tampilan yang bisa dipakai buat user gitu, kurang lebih ya. Jadi menghubungkan itu sama back-end-nya. Jadi back-end itu nanti kayak fungsionalnya kayak misalnya gimana dia ngitung datanya, ngeolah datanya gitu, itu di back-end. Terus nanti front itu gunanya buat ngehubungin desain sama back-end-nya itu sih, kurang lebih. Oke. Jadi front-nya lebih ke ngimplementasi desain yang udah dikasih dari desainer gitu mungkin. Ya, benar. Terus nanti dihubungin nih sama back-end-nya gitu ya. Ya, Biar mungkin ada aplikasinya jalan. ya biar aplikasinya jalan. Oke. Nah, untuk workflow-nya sendiri tuh kayak gimana sih Mas? Kayak front-end sama back-end tuh emang harus jalan dua-duanya atau salah satu selesai dulu baru nanti yang lainnya gitu gimana? Kalau sebenarnya itu tergantung gimana nyamannya aja ya. Jadi dari kesepakatan back-end atau front-end-nya itu maunya gimana gitu. Front-end-nya boleh jalan barengan, boleh front-end duluan atau back-end duluan gitu. Cuman umumnya kalau misalnya ngikutin aturan sih kayaknya. Jadi emang front-end yang duluan itu ngebikin tampilannya gitu. Nanti baru disupport sama back-end-nya habis itu gitu. Oke, berarti bisa front-end duluan atau bisa back-end duluan Ya, juga ya. tergantung nyamannya aja sih sebenarnya antar developer gitu. Nah, kalau yang dari Mas Rea sendiri nih, nyamannya lebih front-end duluan apa back-end duluan sih? Nah, kalau aku sebagai front-end ya, aku lebih nyaman ya back-end-nya udah jadi sih. Soalnya pas aku bikin di bagian front-end nanti aku tinggal pakai gitu, nggak perlu request lagi kan. Oke, berarti bagian dari dia tinggal nyambungin aja sama Ya, tinggal aku pakai gitu. Kalau dari aku nyamannya gitu ya. Oke, tapi kalau kejadian realnya itu? Kalau yang aku alami sekarang dari tempat kerja aku ya, itu umumnya jalan barengan sih. Jadi selagi back-end-nya jalan, front-end juga jalan gitu. Kan front-end itu juga nggak harus ada back-end baru bisa jalan sih. Iya. Jadi bisa jalan yang nggak ada harus nge-call API-nya dulu. Oke.
gitu. Berarti cuma kayak pindah-pindah halaman doang tuh ya, habis itu nggak ada fungsinya di dalam. Ya. Oh, betul. Benar. Nah, untuk realita Mas Reza sendiri nih di kerjaan itu, apakah emang sesuai dari Mas Ra yang inginkan kayak tadi tuh backend duluan selesai baru nyambungin atau gimana tuh realitanya? Dari tempat aku kerja ya, sebenarnya jalan barengan sih. Jadi kayak backend sama front end itu jalannya bareng biar kayak jadinya itu nggak saling nunggu lah intinya. Oke, berarti jadi barengan terus nanti kalau udah butuh apa-apa langsung komunikasi di Iya, situ komunikasi langsung. Bedanya front end sama UI dan UX itu apa sih? Kalau front end UI UX ya, jadi front end tuh kita kayak intinya kayak pekerja lah gitu. Misalnya kalau di bangunan kayak tukang. Jadi UI UX tuh kayak orang yang ngedesain gimana biar rumahnya itu enak dipakai, enak dipandang gitu. Oke. Berarti yang gambarnya nih ya. Terus nanti yang bangun rumahnya. Yang bangunnya front end itu ya. Oke, ya. Berarti Mas Rahel tuh masuknya ke front end atau ke UI? Sebenarnya sebagai front end kita juga harus ngerti UI UX ya, dari front end yang bagus ya. Cuman kalau di perusahaan-perusahaan besar biasanya itu udah dipisah sih. Jadi emang front end emang khusus ngerjain kasarnya lah intinya gitu, emang ngodingnya. UI UX itu nanti yang mikirin gimana biar user enak buat makainya gitu. Nah, Mas Rahel sendiri lebih kemana? Oh, kalau aku ya? Iya. Aku lebih ke front end-nya sih buat sekarang ya. Kasarnya ya. Iya. Kenapa lebih ke front end-nya? Soalnya kalau dari sisi UI kadang aku masih agak kurang di pemilihan warna ya kalau website. Kalau UX mungkin udah agak-agak bisa lah gitu. Cuman kalau UI masih agak kurang kalau akunya. Makanya aku lebih milih kayak yaudah yang bagian codingnya aja gitu. Kalau pernah nggak kalau misalnya dari UI UX itu ngirimin desain ini tapi ternyata kurang nih, kayak misalnya belum lengkap desainnya atau berarti kan kalau desain kan banyak nih, ada yang butuh responsif, ada yang behavior dari button itu kayak gimana. Nah, pernah nggak sih ngalamin kayak kekurangannya gitu? Kekurangan itu pernah ya, pasti pernah. Soalnya aku ngerasa kalau hal-hal kayak gitu tuh wajar umum ya di pemrograman gitu. Betul. Bukan hanya di UI UX ke front end doang, tapi kayak dari back end pun juga sering kayak gitu kadang. Jadi ya sering sih kalau kayak gitu. Nah, gimana tuh untuk meminimalisir atau menanggulangi itu deh? Buat meminimalisirnya biasanya itu dengan perencanaan yang lebih matang lagi sih pas awal sebelum sprint ya. Sebelum sprint tuh kita kayak emang ini tampilannya harusnya kayak gini gitu. Emang harus dijabarin secara detail sih biar nggak kejadian kayak gitu lebih often lah gitu. Oke, berarti intinya direncanain aja gitu ya. Oke, tapi kalau udah direncanain tapi tetap kayak gitu gimana, Mas? Apa dipukulin apa gimana? Ya kadang sih ya. Oh, kadang. Karena sampai pukulin ya. Berarti pernah pukulin orang? Hampir. Tapi untungnya waktu itu saya sabar duluan, jadi kayak ya udah dikomunikasikan baik-baik aja. Nggak jadi pukulin dong. Iya. Nggak seru dong. Bagi dia seru sih yang hampir dipukulin gitu. Nih ya guys, buat kalian yang belum pada ngerti, sama sih aku juga nggak terlalu paham. Dan basicnya itu yang buat dipelajari apa aja sih, Mas Kahak? Ya, kalau buat basicnya ya, front end itu tentu kayak HTML sama CSS ya, itu paling basicnya banget. Kalau kita udah ngerti itu, kita udah bisa bikin aplikasi atau web yang statik, jadi yang nggak ada banyak page gitu. Tapi buat lebih gampangnya ke depannya, kalau kita mau yang lebih advance ya, kita bisa belajar framework itu udah banyak sekarang dan gampang juga dipahami dan digunain sih lebih tepatnya gitu. Kalau kita udah ngerti dasarnya, kita bisa gampang buat mempelajari hal itu. Oke, tadi kan ada HTML sama CSS ya. Nah itu tuh apa sih HTML sama CSS itu? Kalau HTML itu bisa dibilang kayak tampilannya ya. Jadi misalnya kayak kalau kita analogikan ke rumah lagi, itu kayak batu batanya, betonnya, semennya gitu. Itu kan udah kebentuk itu. Nah, kalau yang CSS itu kayak catnya, jadi buat memperbagus yang udah kita bikin tadi gitu. Oke, berarti kalau HTML itu lebih kayak kerangka dari rumah-rumahnya itu. Terus kalau si CSS itu untuk mempercantik dari rumah itu ya gitu ya. Benar. Oke, ya.
Kalau tanaman-tanaman tuh maksudnya apa nih? Kayak gini nih, tanaman. Iya. Kalau kayak tanaman gitu bisa dibilang CSS juga ya. Soalnya itu buat memperindah atau mempercantik rumahnya yang udah jadi tadi gitu. Oke. Contoh di webnya itu kayak gimana? Kalau dalam web itu misalnya kalau HTML itu kayak ada tombol gitu, terus ada field buat ngisi nama kayak gitu. Nah, CSS-nya itu yang buat perindahannya kayak misalnya tombolnya itu bisa warna-warni atau kayak gerak-gerak gitu. Terus atau inputannya kayak apa? Fieldnya buat nge-input nama tadi itu bisa kayak warna-warni juga gitu. Itu CSS-nya sih gitu. Oke. Berarti kalau dari sebuah tombol. Nah, untuk adanya tombol itu pakai HTML, terus untuk mengubah warnanya pakai CSS gitu. Ya, benar. Oke. Sebenarnya ada yang kelupaan ya. Harusnya di front end itu juga kita ada yang namanya buat logikanya itu biasanya pakainya JavaScript atau PHP gitu programnya. Nah, terus? itu tuh gunanya kalau kita analogin ke rumah lagi itu gunanya biar kayak misalnya pintu gitu, pintunya itu kebuka tutupnya gimana gitu. Misalnya kayak mau samping atau depan belakang gitu, itu biasanya pakai JavaScript itu. Jadi kalau di webnya itu bisa dibilang kayak tombolnya itu mau ngarah kemana, atau pas diketik itu mau munculin apa gitu. Oke, jadi lebih fungsi dari fungsionalnya gitu lah intinya. Kalau PHP tadi? Kalau PHP itu kurang lebih sama ya, itu cuman beda bahasa pemrograman doang. Penyebutan aja ya? Bukan penyebutan sih sebenarnya, kayak lebih ke penggunaan juga sih ya. Itu emang beda hal, cuman fungsinya bisa sama gitu. Tapi halnya beda gitu. Kayak semen putih sama semen abu-abu gitu ya? Bisa sih ya, cuman itu kayak lebih ke CSS-nya sih kalau semen putih semen abu ya. Kalau buat nukang atau gimana ya? Ya aku emang hobi nukang sih di rumah ya. Aku emang kayak suka bertukang gitu kalau ada waktu gitu sih. Ngapain aja emang nukangnya tuh ngapain aja tuh? Nah, biasanya kayak nyemen kamar mandi atau iya. Kayak jin banget ya? Sebenarnya karena kamar mandiku bolong-bolong sih ya, jadi aku harus semen gitu. Gak pakai tukang lagi ya? Karena nanggung sih mbak. Cuma dikit doang ya kamar Iya mandi dikit doang gitu. Ya kadang malu-malu sih juga. Malu. bukan malu ini ya. Bukan malu itu ya. Dari kamar mandi yang lubang-lubang itu apa tuh? Kenapa harus itu? Apa karena ada kelabang atau apa? Kok ini jadi bahas kamar mandi ya? Tapi iya sih. Kok bisa tahu ya Mas Nanda ya? Kayaknya dukun ya. Karena kita memang sebenarnya mendekat gitu. Iya sih. Misalnya nih, kita udah jago nih Mas Kaha. Ya. Terus kalau udah jago, itu pakai framework apa? Framework ya? Kalau aku pribadi, sekarang aku pakai framework yang namanya React. Apa itu? Jadi itu framework yang kayak bisa dibilang multi-platform lah. Jadi kalau kita nge-build di satu platform, kayak misal di web gitu, nanti kita bisa juga, kita nggak perlu nge-develop di Android, di iOS, dan desktopnya lagi gitu. Bisa aja kita pakai yang dari webnya tadi gitu. Tapi selain itu juga ada banyak framework lain sih ya, yang berhubungan sama JavaScript atau PHP ya. Nah kayak contohnya itu, yang framework lain itu kayak misalnya AngularJS ada namanya. Terus ada juga kalau dari PHP ada namanya Laravel atau CodeIgniter kan. Ya itu sih kalau dari contoh framework yang lain ya selain React yang aku pakai sekarang. Oke. Itu berarti kenapa kita harus menggunakan framework itu sih? Iya. Itu sebenarnya buat menghemat waktu pengerjaan ya. Jadi semakin gampang framework yang kita pakai buat digunain tuh semakin cepat kita ngerjainnya. Cuman biasanya kayak semakin gampang itu biasanya semakin berat sih gitu. Maksudnya gimana? Semakin gampang, semakin cepat, tapi semakin berat. Iya, berat itu maksudnya berat di bagian kayak apa ya? Berat di waktu ngejalaninya. Maksudnya ngejalanin websitenya gitu di komputer kita gitu maksudnya loh. Iya, paham. Di komputernya ya. Iya. Nah, tadi kan udah disebut nih, yang buat ada React, ada CodeIgniter dan kawan-kawannya. Nah, itu kapan sih kita pakai React, kapan kita pakai CodeIgniter atau gunanya apa sih masing-masing? Ya, kenapa React ya? Kalau yang maksudnya bedanya React sama yang lain gitu. Kenapa aku milih React itu karena React itu bisa dibilang udah cukup lama dan banyak komunitasnya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin fitur
tombol gerak gitu misalnya. Itu kita bisa nggak usah bikin lagi, kita tinggal cari di komunitasnya, nanti bakal disediain codingannya gitu. Jadi tinggal pakai lah intinya. Ada komunitasnya. Ah. Selain itu juga React itu kayak hybrid kan, kayak aku bilang tadi, jadi kayak bisa di platform multi platform gitu. Coordinator juga ada keunggulannya ya, kayak Laravel Coordinator itu salah satunya itu mereka udah langsung terhubung sama backend gitu. Jadi langsung bisa bikin backend di situ sekalian gitu. Jadi nggak usah di aplikasi terpisah. Isi, ya. Yang setahu gitu ya, soalnya aku nggak terlalu make dua framework itu juga sih. Tapi lebih seringnya ke React ya? Iya, React. Makanya. Dan di kerjaan juga pakai React juga tuh? Di kerjaan ada framework lain, Iya, apa itu? frameworknya React. Jadi bisa dibilang React itu kan framework ya. Iya. Tapi framework itu punya framework juga, namanya Next.js. Next. Ya, Next.js. Nah, itu gunanya itu buat mempermudah kita buat ngebikin website yang server side, website yang SEO friendly gitu. Oke. SEO friendly maksudnya itu gimana? SEO friendly itu maksudnya kayak lebih gampang muncul di search engine kayak Google, Oh. DuckDuckGo dan lain-lain gitu. Jadi kalau orang nge-search yang berhubungan sama website kita, itu bakal bisa muncul di paling atas misalnya kalau SEO-nya bagus gitu. Nah, Next.js itu gunanya buat itu. Jadi kayak kita tuh nggak perlu susah-susah buat nge-settingnya gitu. Oh, oke, berarti udah apa? Udah disediakan lah. Sudah disediakan. Oke. Udah. Disediakan banget ya udah. SEO friendly banget nih Iya, berarti ya. benar. Oke, berarti ini juga benar banget nih buat teman-teman yang misalnya punya bisnis atau apa nih, bisa jadi pelajaran juga nih kalau pengen websitenya jadi hal yang pertama itu harus seperti SEO juga gitu. Kenapa sih? Apa selanjutnya? Aku nunggu pertanyaan. Oke, jadi dari framework tadi itu yang sering dipakai nih di Ya. kerjaan di Next sama React ya Mas tadi. Hmm. Itu ada contohnya lagi dijalanin nggak nih project pakai framework itu maksudnya? Di tempat kerja ya? Iya. Ada sih. Sekarang itu aku lagi ngejalanin project website builder yang namanya Connect Kios. Wih, apa tuh Connect Kios? Ya, jadi Connect Kios itu website buat ngebikin website. Website Saya buat buat bikin website. Ya. Jadi kan tahu kayak WordPress atau Wix itu sering muncul di iklan. oh nggak? iya sering. Nah, Connect Kios itu semacam kayak gitu, cuman versi lebih simpel dan lebih mudah digunakan gitu. Jadi kita bisa Oke. bikin kayak CV atau toko online, company profile juga bisa di situ. Oke, bisa bikin website di Connect Kios gitu ya? Ya. Oke. Tuh guys, buat kalian yang mau bikin website bisa di Connect Kios Ya. ya. Bisa kunjungi connectkios.com atau bisa langsung ke Play Store-nya. Ada itu Ada Connect di Kios. Play Store. Udah live di Play Store. Keren. Untuk bikin websitenya itu mahal nggak sih? Nah, kebetulan dari kita ini berbaik hati ya. Jadi bikin website itu gratis, nggak perlu bayar. Iya. Ya, Oh, berarti semuanya bisa punya website nih ya? semua orang bisa punya website. Oke. Dan itu gampang bikinnya. Kayak kalian tinggal kayak cat gitu selesai. Satu-satunya itu gimana? Dalam waktu berapa lama? Bisa dibilang 3 menit, di bawah 3 menit kelar. 3 menit Iya. selesai. Kalau asalkan kalian nggak lama mikirin namanya itu bisa semenit bisa kelar gitu. Iya. Dan misalnya kan kita kayak kalau bikin sesuatu harus matang ya mikirin namanya gitu ya. Itu berarti 3 menit itu nggak perlu ngoding tuh? Nggak perlu ngoding, kita cuma kayak ngisi-ngisi kayak misalnya judulnya apa gitu atau barang apa aja yang mau kita masukin gitu. Itu doang. Oh, berarti tadi karena bikin website berarti nanti Mas Dara jadi nggak ada kerjaan lagi dong? Ya. Karena terlalu cepet ya Iya. buatnya. Gampang juga lah ya? Ya, sebenarnya emang tujuan kita manusia tuh kayak gitu ya, biar semuanya otomatis gitu kan ya. Jadi tapi kalau buat yang kayak ini kan skopnya beda ya. Kayak misalnya website builder yang kita bikin sekarang ini, skopnya itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi fiturnya itu terbatas lah intinya. Cuman buat kedepannya pasti kita bakal ngembangin lagi kayak yang lebih bisa lagi fiturnya nggak terbatas gitu. Oke. Tapi ya itu bakal butuh waktu yang lebih lama sih. Oke, kalau boleh tahu fitur-fitur yang paling keren nih di Connect Kios apa nih? Jadi fitur-fitur yang keren di Connect Kios itu salah satunya itu kita bisa punya domain sendiri gitu. Wah susah loh punya domain tuh. Iya, emang kayak kalau kayak kita beli sendiri itu nge-setting itu emang ribet gitu. Bahkan maksudnya buat orang awam ya itu butuh waktu lah intinya. Iya. Tapi kalau di Connect Kios ya buat punya domain itu gampang. Maksudnya kita tinggal beli yang premium,
nanti bakal dikasih domain sendiri dan juga bisa punya email sendiri tuh. Udah bisa punya email domain sendiri. Ya. Jadi kayak misal tanya@hananda.com gitu. Ya, bisa. Wih, oke. Secanggih itu kita udah mikirin kesana lah intinya gitu. Dan itu cuma 3 menit. 3 menit. Wah, Debak. nipu nih, bener nggak? Apa kamu jawab? Ya? Nipu sih. Bohong. Enggak, canda. Aku Oh. itu benar. Kalian bisa cek langsung di websitenya. Itu nanti ada penjelasannya juga kayak Oke. kalau yang masih awam ya, masih bingung gimana cara makainya itu nanti kalian juga bisa lihat tutorialnya juga. Nanti Oke. udah banyak blog-blog yang atau portal-portal berita yang udah ngebikinin tutorialnya nanti. Oke, sih. Berarti nanti mungkin abis kelar ini aku bakal nyoba sih Connect ya. Bikin toko dong, Mas. Mas mau bikin toko atau apa? Mau bikin toko sih. Toko apa tuh? 18 plus tadi sih. Wah, Boleh nggak sih? Nggak boleh. nggak boleh sih kalau Oh. itu. Kita kalau gambar-gambar yang kayak gitu kita udah saring gitu. Oh, udah saring gitu ya. Saring. Jadi itu. Jadi paling ya kos-kosan gitu itu paling lah ya. Ya, boleh bisa. Itu sangat gampang digunakan dan buat sekarang ini udah nggak zaman sih kalau toko-toko yang fisik gitu. Umumnya Plan gitu ya. kayak toko fisik tuh digunain buat gudang sama orang. Jadi orang jualannya Iya sih, online. Iya, iya. Nah, selain itu kita juga kayak kalau misalnya belum terbiasa ya, misalnya kayak bisa juga dihubungin sama toko-toko online yang udah ada gitu. Misalnya Mas Nanda punya apa Tokopedia ini misalnya, Iya, iya. bisa itu dihubungin ke Tokopedia-nya atau ke Instagram-nya semuanya gitu. Oh, oke, berarti bisa. Berarti di toko itu udah ada linknya nih ke Tokopedia, Iya. bisa Hmm. ke Instagram itu bisa. Oke. Iya, iya. Selain Connect ada lagi nggak, Mas Rahel? Ya kebetulan selain itu kita juga gak ada ngembangin website yang mirip yang kayak sosial media gitu intinya. Namanya Connect Kita. Connect itu apa gimana? Jadi itu platform buat orang berkarya lah intinya. Jadi semacam mungkin Mas Nanda tahu nih pasti kayak OnlyFans tahu gitu. Oh, tahu. Oh, OnlyFans. Tahu. Oh, Arah semacam emang. kayak OnlyFans. Ya, jadi kayak orang itu bisa bikin sebuah konten premium. Tapi jangan mikir yang aneh dulu ya. Oke, oke. Oke. Jadi bikin konten premium misalnya kayak gambar atau apa gitu, atau ada gambar yang unik yang dia bikin kayak gitu, dia bisa bikin konten kayak gitu dan nanti ada penikmat namanya. Penikmat itu orang yang lihat kontennya, nanti dia bisa misalnya mau beli gitu, mau beli membernya gitu biar bisa lihat konten gitu. Oke. Jadi semacam kayak gitu sih websitenya. Oke, berarti ada penikmatnya sama ada pekarya tadi namanya. Ya benar. Karya-karyanya berarti sama kayak OnlyFans, ada yang hot gitu? Kebetulan aku nggak tahu OnlyFans kayak apa ya, cuman kalau Oh, nggak tahu. iya nggak Masa tahu, sih? iya nggak tahu, Masa sih? nggak pernah buka kayak gitu. Jadi misalnya kayak yang ke arah sana, yang ke arah 18 gitu-gitu, Yes. itu bukan kebetulan sih, kita emang udah nyaring hal itu. Jadi kayak misalnya video atau foto atau kata-kata malah itu udah kita Yang saring negatif semua. itu nggak bisa. Ya, yang berhubungan sama ya mungkin yang nggak pantas lah intinya. Itu nggak bisa dimasukin langsung di blok atau diblokir sih nanti. Soalnya kita udah ada ngebikin sebuah apa sih namanya sistem AI gitu buat ngedetect hal itu. Oh. Oke. Ya. Itu berarti ngedetect gambarnya tuh? Ya, Atau ngedetect videonya gambarnya. gitu? Video juga bisa. Video juga. Oke. Itu seterbuka apa? Seterbuka kayak aku gini boleh nggak? Boleh. Ya kalau kayak gini kan masih aman ya. Maksudnya ini outfit yang biasa lah intinya gitu. Ini kan ada terbuka gitu loh. Itu kan Masih tergantung sudut pandang aja sih gitu. Tapi kalau di website kita ini masih aman gitu. Yang nggak boleh itu emang udah sure lah intinya. Oh, yang benar-benar nggak pakai lah ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan pakai AI gitu ya. Nah, setahu aku tuh kalau pakai AI kan harus di-train dulu nih. Ya. Nah, kalau Berarti data dulu ya. trainnya tuh gimana nih? Kebetulan aku bukan orang backend ya. Oke. Jadi aku nggak tahu gimana tim backendku buat ngetrainnya. Cuman aku udah kontak sih mau aku telepon nih. Sudah datang sini anak backendnya mau jelasin atau gimana? Oh, boleh sekalian sih. Sekalian sih. Iya. Sekarang Iya, sekarang berarti. udah nggak usah biar aku aja jelasin. Oke. Iya. gimana? Kelamaan lah gitu. Oke. Masa kita harus bikin Durasi ya? ya, masa kita harus bikin part 2 aja sih nanti. Nggak lucu. Kayak TikTok nanti. Aduh ya. Iya, berdua loh. Terus ya, jadi gambar-gambar yang digunakan itu emang dari berbagai macam ya. Jadi mungkin jenis ini ada sekian gambar, di sini sekian gambar gitu. Jadi emang macam-macam jenis gambar yang kayak gitu, yang sure gitu emang kita jadiin buat data trainnya, pelatihannya. Kebetulan teman kita ada yang khusus nyari itu tuh. Ada yang khusus nyari Iya, itu. nyari itu. Namanya Farhat sih. Orang yang Oh, pernah. Farhat. Itu samaran bukan ya?
Samaran. Jadi tugasnya si Farad ini ngumpulin foto-foto syur gitu. Ya, kebetulan Baik cowok ataupun cewek gitu. ya, kebetulan dia emang kayak udah ahli di bidang itu ya. Emang mungkin kesehariannya udah kayak udah familiar sama hal itu. Jadi ya kita sebenarnya dia tim front end, cuman ya udah dia ngebantu back end kita dulu buat sementara gitu. Oh, berarti itu nyarinya berapa ratus foto tuh? Aku nggak bisa ngasih eksaknya ya, cuman mungkin sekitar 1.000-2.000-an nyampe sih 1.000 buat ngetrain. Banyak emang. Tapi kalau buat ngetrain AI gitu, itu nggak boleh terlalu banyak juga sih fotonya. Maksudnya buat datanya gitu yang dipakai. Yes. Soalnya nanti bakal bias itunya AI-nya. Enak juga jadi Farad ya? Ya. Gue pengen jadi Farad. Oke, jadi kita balik lagi ke topik bahasan ya, ke front end gitu. Nah, ini kan udah jago banget jadi front end. Ada nggak sih kayak habitsnya gitu untuk jadi FN jago gitu gimana? Kebiasaan ya. Yes. Mungkin ngelatih logika aja sih ya, pemikirnya. Melatih logika tuh dengan cara Misalnya kayak kalau aku misalnya sering main game gitu. Main game yang emang kayak makai logika buat mainnya gitu. Apa contohnya? Mungkin kalian tahu Dota. Dota. Main Dota. Jadi aku sering main game kayak itu atau game-game yang kayak emang game-game yang genrenya RPG mungkin kalau tahu. Jadi kayak emang yang mikirin kalau kita nambahin statnya sekian itu bakal squad apa gitu aja. Jadi aku sering main game kayak gitu juga. Jadi buat melatih logikanya sama bahasa Inggris juga sih sebenarnya. Jadi kalau kita dalam dunia IT ini kita butuh banget bahasa Inggris tuh, soalnya kalau kita mau nanya-nanya sesuatu atau yang komunitas tadi ya. Komunitas tadi itu umumnya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia doang itu lebih susah sih buat majunya gitu, buat ngertinya. Sebenarnya emang digunain banget sih bahasa Inggris ya. Penting. Berarti kalau tadi main Dota ada juga belajar Filipina gitu dong? Tanggung tuh. Ya kurang lebih ya, soalnya kayak bahasa-bahasa kayak gitu sering digunakan. Selain main game, ada lagi nggak? Ya selain main game juga kayak ngelatih diri buat ngoding sih juga ya. Jadi kayak ya sehari-hari misalnya kita kalau ada di Stack Overflow itu kan banyak orang yang kayak nanya-nanya tuh. Nah, di komunitas tadi banyak orang yang nanya itu nanti kita bisa bantu jawabin gitu. Itu juga ngelatih. Nah, selain itu juga aku kadang dari segi makanan juga ngaruh gitu. Apa ngaruhnya? Aku itu sering makan minyak kelapa. Campur nasi. Guys, minyak kelapa. Campur nasi gitu doang, terus dikasih garam dikit gitu. Nasi? Minyak kelapa. Kasih minyak kelapa? Ya, kan tahu minyak kelapa kan? Iya, kucing tuh suka minyak kelapa. Iya. Iya. Atau jangan-jangan aku naik nasi kucing. Iya, nasi kucing. Tapi minyak kelapa pakai nasi, gimana minyak kelapanya banyak atau? Ya secukupnya sebenarnya kayak nyampe nasinya dulu, ini yang diambil atau minyak kelapanya dulu? Nah, diadukin ke nasi sama dikasih garam dikit gitu. Minyak kelapanya diaduk ke nasi, diadukin minyak kelapa. Iya benar. Pakai garam terus makan, nggak pakai apa-apa lagi. Ya enak, coba kalau mau coba aja gitu. Banyak kan yang jual minyak kelapa gitu. Itu nggak aku buat apa? Kayaknya sih. Mungkin ya. Soalnya makananku sering kayak gitu atau telur gitu. Unik ya. Telur diapain? Telur biasa aja. Ya digoreng atau direbus. Kasih minyak kelapa juga. Makasih. Yang jadi pertanyaan tuh asal usul pertamanya itu gimana sih bisa nyampurin minyak kelapa? Nah, soalnya aku nggak pernah nih ya. Mungkin teman-teman iya kok aneh banget. Unik. Jadi ini mungkin agak off topic dikit ya. Oke. Nenekku itu jadi minyak kelapa buat minyak rambutnya. Iya. Ya kalau pertemuannya. Iya. Jadi katanya enak gitu buat dimakan. Jadi aku coba gitu. Jadi nenekku yang awalnya ngenalin ke aku. Oke, jadi jadi kamu coba makan. Dan beneran enak. Ketagihan Sampai sekarang. Terus kenapa dicampurin ke nasi? Kan bisa minyak kelapanya aja. Nah, kayak apa ya? Terlalu enek sih kalau minyak doang ya kita makan ya. minyak doang. Bener sih. Jadi langsung gitu deh. Ya, sekarang karbohidrat juga kan. Iya. Dan katanya juga aku ada baca berita dan dengar gitu minyak kelapa itu kalau campur nasi itu ngurangin kalori dari nasinya. Oh iya. Jadi nggak bikin gendut gitu ya? Bisa, ya walaupun nggak banyak cuman. Jadi nggak kenyang dong. Yang penting enak sih. Nggak perlu kenyang kalau makan ya. Kalau di Brandon sendiri tuh tingkatan karirnya gimana sih? Kayak junior, senior, terus apa lagi?
Ya, kalau di front end atau umumnya di pemrograman gitu, mirip-mirip sih. Itu yang aku tahu ya sejauh ini tuh kayak ada yang namanya junior programmer, terus ada naik tingkat lagi ke senior. Habis itu di atasnya biasanya nge-lead, jadi kayak nge-lead orang gitu. Oke, ngelit orang ya. Ngelit orang tuh maksudnya gimana? Jadi kayak kita nggak banyak coding lagi gitu biasanya. Jadi kayak misalnya kita meeting nih, meeting sprint itu kayak sama gimana ya, meeting sprint itu terus kayak misalnya udah ada keputusan tuh yang aku ngerjain ini gitu. Nanti aku bisa kasih ke bawahanku gitu, yang aku lead lah intinya, buat ngebaginya gitu. Jadi misalnya kalau kita sebagai senior atau junior tuh kita cuma nerima sih biasanya, nerima kerjaan gitu. Nah, kalau junior senior itu ngapain? Kerjanya apa tuh? Bedanya apa sih kerjaannya gitu? Beda kerjaannya ya? Iya. Biasanya kalau masih junior, masih awal-awal itu kebanyakan nge-support yang senior sih. Support Ya, nge-support. Jadi kayak misalnya senior ada bikin fitur buat button. Buat bukan button sih, buat bikin form misalnya. Form buat ngisi nama dan lain-lain gitu kan. Nah, junior tuh misalnya ngebantu bikin buttonnya doang gitu. Kayak gitu. Atau kayak misalnya nge-slicing juga bisa sih kalau junior. Jadi kayak gimana? Slicing itu apa? Slicing. Slicing itu kayak ngeubah desainnya jadi codingan gitu. Oke. Berarti yang dari desain tadi juga buat jadi codingan tuh slicing gitu ya. Itu umumnya juga front end sih. Ya misalnya junior sih yang ngerjain kayak gitu kan. Nah itu dia guys, kompo kita di sore hari ini bersama Mas Raha. Thank you Mas Raha udah sini ya. Thank you Thank Nanda. you ya. Thank you. Nanti kita ngobrol lagi ya di luar ya. Pasti itu. Ini aku mau download kita Connect Kios. Ya boleh banget. Ntar aku ajarin gimana cara makainya juga sih. Oke. Ya. Oke, thank you semuanya. Bye.